Oke, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Kak David di sini yang akan menemani adik-adik semua di sini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati, siapkan Alkitab kalian yang ada di rumah untuk kita sama-sama terima pesan Tuhan hari ini. Sebelumnya Kak David mau ajak kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita semuanya sikap doa. Kita mau minta pimpinan Tuhan Roh Kudus supaya kita mengerti dan kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan seperti seorang murid Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, buat kami ini mengerti Tuhan pesan-Mu, firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terangi setiap kami dengan pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Oke, nah tema bulan ini kita belajar apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Nah, kita belajar tentang pahlawan iman. Superhero ya. Kalau di film kartun, di bioskop, ada berbagai macam pahlawan nih. Ada Kapten Amerika yang katanya pahlawannya di negara Amerika sana. Terus ada Spider-Man tuh di Inggris. Dan berbagai macam di Indonesia pun juga ada. Ada Jenderal Sudirman, ada pahlawan proklamator Bapak Soekarno dan Hatta. Tapi hari ini kita mau belajar yang ada di firman pahlawan iman. Nah, ini nih, ada satu pribadi, ada satu orang yang tidak mengalami kematian. Kira-kira coba tebak siapa orangnya? Siapa? Betul sekali. Dia itu namanya Henokh. Nah, Henokh ini dia bergaul karib sepanjang hidupnya. Selama dia hidup, dia bergaul karib dan berkenan kepada Tuhan. Nih, hari ini Kak David bawain spesial nih buat kalian. Kak David bawa ilustrasi yang membuat kita mudah untuk bagaimana sih hidup bergaul karib supaya kita diangkat masuk ke surga. Siapa yang mau diangkat masuk ke surga? Katakan saya Kak. Oke, nah Kak David bawa apa nih ya? Coba diperhatikan nih. Kak David bawa televisi. Wah, Kak David bawa televisi. Nah, di sini, di cerita ini, Kak David mau cerita nih. Adik-adik perhatikan ya. Waktu itu di sekolah minggu ada 3 anak. Dalam kisah ini ada yang namanya Tono, ada yang namanya Roni, dan adiknya Tono namanya Dion. Siapa? Dion. Nah, oke. 3 orang ini datang ke sekolah minggu nih. Di sekolah minggu mereka mendengarkan cerita Henokh juga. Bahwa orang yang berkenan kepada Allah, yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, itu diangkat naik ke surga, tidak mengalami kematian. Oke. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu pasti disayang Tuhan. Singkat cerita, mereka pulang dari sekolah minggu. Si Tono mengajak temannya nih, si Roni. Ron, kita main yuk habis pulang dari sekolah minggu. Akhirnya mereka ajak juga adiknya. Dion, kamu mau ikut gak? Enggak Kak. Kan katanya disuruh mama gak boleh pergi-pergi. Pulang sekolah minggu harus pulang. Kamu takut. Dan si Dion tidak jadi ikut karena Dion taat kepada mamahnya. Singkat cerita, si Tono dan si Roni pergi cukup jauh dari rumahnya. Mereka pergi dan pulangnya, apa yang terjadi? Pulangnya mereka naik angkot dan ketemu. Pulangnya mereka naik angkot dan ketemu sama kakak sekolah minggu. Karena apa? Kakak sekolah minggu mau ibadah sore. Di angkot tersebut, si Tono tanya sama kakaknya, Kak, apa benar sih Kak, kalau orang yang
hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, orang yang berkenan bisa diangkat ke surga. Kakak sekolah minggunya jawab, iya benar. Kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia pasti diangkat ke surga. Lalu si Roni menjawab, aku mau Kak, aku mau diangkat ke surga. Bagaimana hidup bergaul karib? Bergaul karib ialah mentaati firman Tuhan, menyediakan hidupnya, dirinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tono malah gak percaya. Masa diangkat ke surga? Memangnya Tuhan Yesus mau datang? Tono tidak percaya. Dan Tono malah, paling kakak bohong tuh. Dari dulu ceritanya juga sama, Tuhan Yesus gak datang-datang. Dan Tono tidak percaya bahwa Tuhan itu akan datang kedua kali menjemput kita, mengangkat kita ke surga. Dan apa yang terjadi? Nih, yang terjadi ialah slide berikutnya. Nah, yang terjadi tiba-tiba angkot tersebut jalannya oleng adik-adik. Ketika jalannya oleng, tiba-tiba berhenti. Waktu pas berhenti, badan Tono terjerembab, jatuh. Ketika dia lihat di sekelilingnya, ternyata kakaknya sekolah minggu dan temannya Roni sudah tidak ada lagi. Tapi pakaian mereka ada di angkot tersebut, ada di bawah tempat angkot tersebut. Lalu seketika Tono menjadi takut adik-adik. Wah, mana nih kakak sekolah minggu yang tadi cerita? Mana nih sahabatku Roni yang tadi mainan sama aku di angkot? Kok tidak ada semua? Mana mereka semua? Dan Tono menjadi takut. Kemudian Tono keluar dari angkot tersebut bersama orang-orang yang masih ada di angkot tersebut. Ketika Tono keluar, mendapati bahwa ternyata di lalu lintas tersebut macet adik-adik. Kenapa macet? Karena beberapa pengemudi mereka itu hilang. Pakaian dan celana mereka masih ada di kursi tersebut. Tapi tubuh mereka tidak ditemukan lagi. Nah, mereka hilang dan beberapa orang yang tertinggal itu nangis ketakutan. Mana ini papaku? Mana ini mamaku? Mana istriku? Mana suamiku? Mereka yang tertinggal menjadi takut. Begitu juga dengan Tono. Tono kehilangan kakak sekolah minggu yang tadi ngobrol sama dia dan sahabatnya Roni. Lalu Tono karena ketakutan, Tono lari ke rumah. Nih adik-adik, Tono lari ke rumah. Ketika didapati di depan rumah, rumah itu kosong tapi pintunya terbuka. Seketika itu juga Tono masuk ke dalam rumah. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk di rumah, Tono memanggil, Papa, Papa, Mama, Ma, kalian di mana? Tapi Tono tidak menemukan papa dan mamanya. Tapi yang ditemukan Tono di kamar papanya ialah baju papanya dan celana yang tertinggal di lantai. Dan ketika Tono di dapur, Tono menemukan baju dan celana mamanya yang tertinggal di lantai dapur. Tono menjadi semakin takut. Lah, di mana nih mereka semua? Adikku Dion. Dion pun juga tidak ada di kamarnya, melainkan baju dan pakaian Dion tergeletak di tempat bermain. Tono semakin takut. Dan ketakutan Tono membuat Tono itu apa? Membuat Tono itu pingsan. Mereka menghilang semua. Ketika pingsan, dan ternyata ketika bangun, Tono sadar. Puji Tuhan. Ternyata yang aku alami itu tadi cuma mimpi. Apakah itu mimpi? Apakah itu penglihatan dari Tuhan ya?
Tapi mereka mendengar suara papa dan mama mereka ada di luar kamarnya. Saat itulah suara Tuhan Roh Kudus ada di dalam hati Tono. Untuk Tono apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya, mengangkat setiap anak-anak yang percaya, yang hidup berkenan, bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang anak-anak yang akan menikmati pengangkatan pada hari-hari terakhir. Saat itu juga Tono berdoa, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku tidak percaya bahwa kedatanganmu yang kedua kali itu nyata. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh kenal Tuhan. Bergaul karib, mendengarkan suara Tuhan. Dan aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Nah, singkat cerita Tono bertobat adik-adik. Dan Tono hidup berkenan kepada Tuhan. Rajin ikut sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Dan Tono menjadi kesaksian. Penglihatan atau mimpi tersebut itu diceritakan ke teman-temannya yang tidak percaya. Dan Tono menjadi penginjil kecil di sekolah minggunya. Dan Tono jadi berkat bahwa apa yang Tuhan berikan penglihatan dan mimpi itu akan terjadi nyata. Di akhir zaman ada orang yang diangkat naik ke surga, tetapi ada yang ditinggal. Siapa yang mau diangkat naik ke surga? Kak David juga mau, saya Kak. Tapi jangan pernah tertinggal ya adik-adik. Karena tertinggal itu tidak enak. Akan mengalami penganiayaan yang besar. Nah, Kak David mau baca nih. Di ayat, Kak David punya Amsal 3 ayat 6. Adik-adik juga baca ya di rumah. Siapin Alkitabnya atau gadgetnya. Buka Amsal 3 ayat 6. Kak, gimana sih Kak supaya kita itu hidup berkenan kepada Tuhan dan supaya kita diangkat naik ke surga di awan-awan bersama Tuhan Yesus? Yuk kita mau baca di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Maksud ayat ini ialah kita setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Katakan ada. Yes, ada. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mungkin adik-adik, Kak David pun juga gak lihat. Tapi kita mau percaya. Gampangnya gini nih, Kak David punya cerita nih. Siapa di sini yang punya handphone? Nah, coba dilihat handphonenya sekarang. Di handphone kalian itu di kanan atas itu biasanya ada tanda seperti anak tangga. Ada yang dua anak tangga, ada yang 3 anak tangga, bahkan ada yang 4 anak tangga. Itu apa tandanya adik-adik? Itu tanda sinyal. Katakan sinyal. Nah, fungsi sinyal ini ialah kalau ada sinyal di handphone tersebut, itu tandanya kita bisa telepon teman kita. Kita bisa video call teman kita. Kita bisa menghubungi siapa yang kita mau. Papa, mama, adik, kakak kita. Nah, kalau tidak ada sinyal, kita nggak bisa menghubungi mereka. Nah, taunya di rumah kalian, di lingkungan kalian, di tempat kalian. Misalnya kalian lagi pergi di sekolah, taunya ada sinyal gimana? Apakah sinyal itu bisa terlihat? Mana? Sinyal di mana ya? Siapa yang bisa megang sinyal? Tapi kita percaya bahwa ada sinyal di tempat ini. Di tempat adik-adik juga waktu pas telepon. Makanya bisa telepon. Itulah sama dengan iman. Walaupun tidak terlihat, tapi kita mau percaya bahwa ada di tempat itu. Demikian dengan Tuhan Yesus. Sekalipun tidak terlihat, tapi kita mau percaya. Kita mau beriman. Tuhan Yesus hadir menemani kita. Sebab firman-Nya berkata, Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ayat
6 ini berkata, akuilah dia. Kita mesti mengakui bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, di mana kita berada, ada Tuhan Yesus yang melihat. Ada mata yang melihat, ada pribadi di samping kanan kiri kita yang menyertai kita. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan menyertai, meluruskan jalanmu. Nah, ayat penutup kita hari ini, yuk kita mau buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 6. Ada tunggu ya, dibuka dulu nih Alkitabnya maupun gadgetnya. Ibrani 11 ayat 6. Sudah ketemu katakan amin. Amin Kak. Oke. Yuk kita mau baca alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sama kan dengan Amsal 3 ayat 6. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tanpa iman, apa sih iman? Iman itu percaya kepada Tuhan. Iman itu mengakui bahwa Tuhan itu ada. Iman itu mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita di setiap jalan kita. Siapa di sini yang percaya bahwa kita akan diselamatkan Tuhan Yesus? Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus yang sudah berjanji, asal kita setia percaya kepadanya, Dia akan menjemput anak-anaknya di awan-awan yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Yang lebih keras lagi, amin. Baiklah, yuk sekarang kita mau berdoa. Kak David mau berdoa buat kalian supaya firman ini termeterai dalam hidup kita, dan kita dituntun oleh Roh Kudus melakukan firman Tuhan dan dimampukannya. Yuk sekarang lipat tangannya, sikap doa semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pesan-Mu, buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami mau hidup bergaul karib dengan Tuhan Roh Kudus yang menemani kami sampai kami dijemput Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan. Mampukan kami Tuhan mentaati suara-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami setia, ajari kami taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di firman berikutnya. Dadah.